Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan ya. Terima kasih, Bu. Mbak ini namanya siapa? Nama saya Eka. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Tadi kesini naik Isi motor. dari rumah apa? Dari kegiatan? Dari kegiatan dari hari Sabtu ketemuan sama Terus langsung ke sini. Iya. Langsung aja ya. Sebelumnya Mbak Rika ini udah pernah konseling nggak? Belum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit aja ya tentang konseling itu apa sih sebenarnya. Jadi konseling itu adalah suatu upaya bantuan dari si konselor yang saya kepada si Mbak Rika tadi ya sebagai konseling untuk kita. Nanti di dalam konseling itu ada beberapa asas, salah satunya itu asas kerahasiaan, di mana nanti data-data dari Mbak Rika ini akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana Mbak Rika harus mengungkapkan segala problemnya, keluh kesahnya itu secara plong. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Rika ini tadi datang ke sini atas dasar paksaan nggak? Ada sih, ada semua sendiri. Oke, bisa dimulai ya konselingnya. Nanti alokasi waktunya sekitar 45 menit. Kalau masih belum cukup kita next di sesi ini. Oke. Kalau boleh saya tahu nih problemnya Mbak Rika. Jadi gini, kan saya kuliah ya. Nah sekarang itu lagi minggu-minggu TS itu. Nah kan mestinya itu tiap dosen itu masih ujian kan ya. Nah itu setelah dikasih terus saya mengerjakan, nah itu saya tuh kayak cemas sendiri, takut apa yang dikerjakan oleh saya tuh gak sesuai, maksudnya gak nyambung sama yang diperintahkan oleh dosennya gitu. Kadang sampai tak cek sampai berkali-kali, tapi tetap kayak aduh aku salah terus gitu. Tapi itu ke semua mata pelajaran atau hanya di satu dosen itu? Itu semua. Semua. Ngeceknya biasanya sampai berapa kali? Karena itu dicek ya, udah nanti beberapa menit kemudian itu dicek lagi dan lagi gitu. Tapi sampai kadang tuh ya dalam setengah hari itu sampai 5 kali sampai lebih dari 5 kali gitu. Kenapa? Takut ada yang salah atau? Iya, takut ada yang salah, takut pas itu mensubmit juga belum pencet, takut ada rasanya tuh takut ada yang keliru gitu. Tapi kalau jawaban takut sama enggak? Iya, juga termasuk. Tapi sebelum ikut TS itu Mbak Rika prepare dulu nggak? Misal sebelum ikut TS kan biasanya ada waktu luang kan, namanya minggu tenang kan? Itu buat persiapan. Itu udah disiapin dengan apa enggak? Ya sudah kayak cari-cari referensi baca itu sudah dan itu saja kayak rasa itu tuh selalu ada gitu, mesti ada. Bentuk kecemasannya misalnya kayak gimana? Kayak misal udah nih udah kerjakan cari lagi tapi kok kayak gak nyambung, terus kayaknya gak pas deh antara judul sama jawaban ini gitu. Terus pas nanti ngumpulinnya itu juga ngecek lagi nih aku gak keklik yang submitnya, padahal udah keklik sampai kadang itu sampai di foto biar kayak memuas sendiri Terus selain kayak yang kebingungan, aku udah mungkin ada itu kecemasan yang lainnya adalah tidak bisa tangannya sampai bergetar nih kayak gitu. enggak sih sampai ke situ enggak, cuma kadang ya kalau berpanik tuh kayak kok kayak dingin ya, itu mesti dingin banget. Jadi bisa disebutkan tadi permasalahannya Mbak Rika itu kecemasan karena takut. Yang pertama takut karena jawaban nggak sesuai sama hasilnya nanti yang diinginkan sama si dosen. Kemudian yang kedua takut ini apa? Udah
Kalau menurut Mbak Rika sendiri, cara mengatasi hal seperti ini? Kalau menurut saya ya, kalau memang saya belum paham, lebih baik saya langsung ke dosen, terus saya cari referensi yang lebih percaya. Hasilnya dari mana? Misalnya dari buku atau jurnal-jurnal ya. Itu buat jawaban ya, setelah jawaban. Kalau yang buat aku udah mungkin Ya itu biar ada kepuasan tersendiri. dari masalah yang Mbak Rika tadi sebenarnya apa yang udah dilakukan Mbak Rika itu udah benar. Pertama itu kalau masih ragu jawaban aku ini udah betul atau belum, benar tanya ke dosen gimana apa ya istilahnya itu teknik pengerjaan itu kayak gimana. Kalau udah kita cari jawaban ya yang ini yang dari jurnal atau artikel atau buku gitu. Kemudian kalau Mbak Rika masih tetap takut salah atau enggak, ini kan sebagai mahasiswa itu apa ya, kita juga kan belajar. Nggak ada yang namanya mahasiswa itu pinter banget. Kan namanya aja juga belajar. Pasti ada kesalahan. Kalau menurut saya salah itu wajar. Nggak semua mahasiswa ngerjain tugas itu bakal benar 100%. Pasti ada kayak kekurangannya. Kemudian kalau yang buat ragu buat aku dan guru itu udah benar caranya dulu biar ada pengingat gitu. Kita juga mungkin pesan kita udah ada bukti nyatanya kan dari itu bisa meminimalisir rasa cemas. Makan kecemasan Mbak Rika ini nggak sampai yang apa ya, yang terlalu banget gitu. Misal kayak ada efek di dalam itu Mbak Rika misal kita terus deteksi begitu cepet nggak ada. Mungkin itu tadi solusinya. Jadi ada beberapa ini tugas Mbak Rika untuk meminimalisir rasa cemas ini. Ini dengan menulis Mbak Rika atau kamu tulis misal bab 1 nanti Mbak Rika mau membahas tentang apa jawabannya, terus bab 2 tentang apa. Tadi kan jawabannya ambil dari sumber yang katanya kan, yang bisa dari jurnal, artikel, itu bisa jadi dia pas lagi ragu ini bener nggak sih, nah, bisa dilihat dari riset-risetnya dari pergabungan dari persubahannya udah benar gitu. Kalau udah langsung dicek kayak gitu kan bisa apa ya, meminimalisir tadi rasa keraguannya yang bisa ini jawabannya seperti apa. Kalau yang buat di foto tadi kan buat mungkin lebih meningkatkan lagi rasa percaya dirinya. Kalau rasa percaya diri bisa meningkatkan afirmasi diri di depan cermin sambil mendekat di ini dan ya tadi bilang kalau aku ini benar, ini bisa kok